kalau tadi kita sudah berbicara soal secara umum lah ya. Kalau Fahri dari kaum milenial penasaran nih kalau misalkan di agama itu pandangan terhadap masalah narkotika ini bagaimana Pak? Ya, saya ingin awali ya, walaupun ini pendapat pribadi tapi saya yakin disetujui oleh semua, tapi bukan fatwa ya. Pemakaian narkoba itu haram, termasuk pengedarannya. Karena lebih berat lagi, pengedarannya itu akan membawa kerusakan pada banyak orang. Kalau kita lihat ya, ayat Al-Quran pernah kita angkat juga dalam konteks wabah corona ya. Ayat itu saya kira bisa dipakai untuk setiap kerusakan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah berfirman, jangan kau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan ini terkait dengan salah satu tujuan syariat Islam, yaitu hifzun nafs, menjaga diri, menjaga jiwa. Artinya agar diri kita, khususnya jiwa kita, rohani kita ini terjaga, maka semua perbuatan, perilaku yang membawa kerusakan jiwa itu sudah bertentangan dengan syariat Islam. Maka jangan kau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Saya memahami dengan penjelasan tadi secara medis dan secara hukum, pemakai narkoba ini mencampakkan dirinya dalam kerusakan. Kerusakan otak, kerusakan akal, pikiran, kerusakan fisik, dan apalagi jika kena hukuman sampai mati tadi. Itulah at-tahluka. Jadi Allah sangat keras sekali. Jangan kau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, kalau ini disadari, sebenarnya lebih dari haram ini. Iya. Tapi nggak ada yang lebih tinggi dari haram. Maka ini haram murakkab. Haram bunuh diri juga perbuatan yang dilarang oleh agama. Bahkan Al-Quran mengiaskan orang yang bunuh diri itu sebagai orang kafir. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Optimislah seperti lagu tadi ya. Seperti lagu tadi. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Kafir dalam arti mengingkari Tuhan. Allah, Tuhan Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita jiwa, memberikan kita kehidupan yang harus kita hargai. Maka kalau kita tidak menghargainya, ingin mengakhiri hidup, baik secara langsung bunuh diri, atau secara narkoba itu perlahan-lahan kan bisa secara perlahan-lahan lewat pemakaian narkoba seperti yang dijelaskan tadi. Ini adalah tidak memiliki harapan untuk hidup, mengingkari rahmat Allah, memberi kita kehidupan, ingin kita hilangkan secara pelan-pelan, cara pelan-pelan tadi itulah narkoba. Maka pesan Allah dalam Al-Quran yang lain, qu anfusakum wa ahlikum nara. Mbak Ita pernah dengar ya? Pernah. Peliharalah dirimu, qu anfusakum wa ahlikum dan keluargamu nara dari neraka. Ada yang memahami narkoba. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka, narkoba. Jadi jelas sekali itu. Maka peran dari orang tua tadi dijelaskan. Ternyata kalau ibu bisa mengajarkannya, menanamkan nilai-nilai agama, paling tidak dari awal. Ini loh hal-hal haram menurut agama. Memang nggak disebut dalam Al-Quran kalau tidak salah ya, secara khusus narkoba itu. Apalagi tadi narkoba luas ya Pak Rektor ya. Nah, tapi barang-barang yang merusak diri itu termasuk perbuatan haram, harus dihindari. Dan sekarang yang paling penting jalan keluarnya pendidikan rumah, pendidikan keluarga, ibu bapak ya. Pendidikan moral. Jadi kalau Mas Diki, Mbak Ita tadi saya isyaratnya kayak punya anak yang kebetulan kita punya anak terpengaruh remaja, ya. Iya. Enggak terpengaruh. Justru kita enggak kawan-kawannya. Alhamdulillah sih. Putra-putra kami waktu SD saya ingatkan betul karena saya baca beredar di SD ya dokter ya.
ada yang kasih coklat. Kopi sekarang. Oh, kopi. Kopi yang sudah dicampur namanya kopi jahat. Oh, Sampai segitu. sampai segitu. Awalnya begitu dulu, nanti terus kan gratis, nanti lama-lama beli 1.000, Kecanduan 2.000. beli. Tembakau gorila. Nah, saya tadi dokter, Pak Rektor, Prof. Saiful juga mengisyaratkan dan saya mempercaya itu. Ada rekayasa yang sengaja ingin merusak, khususnya generasi muda bangsa ini. Generasi muda umat ini, generasi milenial. Cara merusaknya paling gampang lewat narkoba. Yang kedua caranya mungkin selalu ingat Allah ya. Ya, dekatkan diri Mendekatkan diri kepada Allah, maka kalau insya Allah kalau sholat 5 waktu sehari semalam minimal dikerjakan. Yang ketiga tadi pendidikan. Jadi interaksi dalam keluarga kan Yang keempat tadi ingatlah hukumannya berat. Iya. Hukuman mati. Hukuman mati sudah diumumkan di pesawat itu. Prof, saya lebih nanya kalau di Indonesia tuh masih kurang berat nggak hukumannya saat ini? Maksimum hukumannya adalah hukuman mati. Tetap Jadi ya? kalau penjara itu kan 20 tahun maksimum, minimum 1 hari. Ya. Nah, untuk yang hukuman penjaranya untuk sebagai pecandu yang juga dianggap sebagai korban, dia dilakukan pengawasan secara ketat. Tapi masalahnya mereka otaknya kan udah rusak, nggak mikir lagi tuh, Prof. Ya kalau Udah nggak hanya mikir lagi. sebagai pecandu kan dia jadi korban juga. Iya. Yang paling penting adalah pengawasan ketat dan penegakan hukum kepada pengedar dan kepada pembuat. Kita dengar ternyata ada pabrik ekstasi, pabrik apa segala macam, industri bisa berlangsung, padahal mereka sudah mengedarkan dan mendapat keuntungan dari pengedaran itu. Badan Namun yang Narkotika paling penting Nasional. ya, generasi muda jangan kehilangan asa dalam kehidupan. Optimislah. Optimis. Tak perlu malu dan kecil hati, apalagi frustasi. Terlampau keji bila terlintas hendak membunuh diri. Kegagalan itu hal biasa dalam hidup ini. Setiap orang pasti punya satu masalah dan masa lalu. Teman, hidup ini hanya satu kali. Teman, untuk apa kita menyiksa diri? Hadapilah semua kenyataan.